Matematika dari Rombel 14 dengan NIM 24080101758. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Apa sih sumber-sumber hukum itu? Sumber hukum adalah asal undang-undang dan aturan mengikat, memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Terus lanjut ke fungsi dari sumber hukum. Yang pertama, mengatur perilaku individu dan masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah hukum. Yang ketiga, menghasilkan hukum yang mengikat. Dan yang keempat, mengintegrasikan budaya dan kebiasaan. Yang kelima, menjelaskan sistem hukum. Lalu ada tujuan dari sumber-sumber hukum. Yang pertama, memahami jenis-jenis sumber hukum. Dan yang kedua, ada memahami peran sumber hukum dalam pembentukan hukum. Lanjut, sumber hukum dibagi menjadi dua. Ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merujuk pada substansi atau isi yang berasal dari kondisi nyata masyarakat, seperti terdapat kondisi sosial, ekonomi, politik, sejarah, agama, dan sebagainya. Faktor penentu dari sumber-sumber hukum ada dua, yaitu faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal, pedoman keadilan untuk lembaga pembentuk hukum dalam menjalankan tugasnya. Faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan adalah elemen-elemen yang berlaku di lingkungan masyarakat dan berasal dari dinamika sosial masyarakat itu sendiri. Lanjut, ada sumber hukum formil. Menurut Profesor Dr. E. Utrecht, sarjana hukum, sumber hukum formil merujuk pada proses pembentukan hukum yang jadi bagian tugas dari lembaga legislatif. Dengan demikian, hasil akhirnya berupa undang-undang. Sumber hukum formil terdiri dari 5. Pertama ada undang-undang, kedua ada jurisprudensi, ketiga ada traktat, keempat ada kebiasaan, dan kelima ada doktrin. Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau pihak yang berwenang untuk hal itu, dan ditujukan untuk mengatur tingkah laku warga negara, lembaga, pemerintah di suatu negara. Undang-undang dibagi dua, undang-undang formil dan undang-undang material. Undang-undang formil mengacu pada proses pembentukan peraturan tersebut. Penekanan dalam undang-undang formil ada pada siapa yang membuat atau bagaimana proses pembuatan tersebut. Selanjutnya ada undang-undang material. Undang-undang material mengacu pada substansi atau isi dari peraturan tersebut tanpa memperhatikan siapa yang membuat atau bagaimana proses pembuatannya. Lanjut, ada kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Lanjut, ada jurisprudensi. Adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim dalam peristiwa yang sama. Jurisprudensi digunakan oleh hakim di dalam memberi putusan penyaksian perselisihan suatu masalah dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangannya. Lanjut adalah traktat. Traktat adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan mereka dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional dan salah satu bentuk perjanjian internasional. Yang terakhir, ada doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi kaidah hukum. Karena itu, doktrin itu dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Menurut Profesor Bernard Arif Sidarta menjelaskan bahwa doktrin atau ajaran dalam hukum adalah kumpulan norma yang dapat menjadi sumber hukum. Menurut Apeldoorn, doktrin hanya berfungsi sebagai bantuan dalam pembentukan norma dan harus diterjemahkan dalam norma langsung, seperti putusan hakim atau peraturan-peraturan perundang-undangan untuk menjadi sumber hukum tidak langsung. Selain itu, ajaran berbeda dari teori. Ajaran berfokus pada aspek tertentu atau pasal spesifik, dan jika diterima secara umum, ia dapat berkembang menjadi teori. Doktrin
memiliki kekuatan hukum apabila doktrin sudah dipakai menjadi keputusan hakim. Namun, apabila doktrin belum menjadi keputusan hakim, doktrin hanya menjadi spekulatif belaka saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.